Saskia. Kuran Ismani. Welcome to Eri Media. And we're in Bali today. Kita di Bali dan kita sekarang lagi ada di salah satu tempat yang punya teman kita. Dia pecinta kuda juga. Yeah. Dan dia punya stable di sini plus villa. And it's a very special place. It's called Kamali Stable. So come check it out with us. Come on. Let's go look for Pia. Mana Pia ya? She must be here somewhere. Apa di kandang ya? Kita coba lihat kandang. Let's go. Come on. Kandangnya keren banget loh. Yeah, it's so pretty. Look at that. And it's so peaceful. Ada? Hi, Enzo. She's here. There she is. Hi. Hai. Hello. Hai, Kabar? Hello, Simon. Hello. Hi, Simon. Hi, Pia. Hi, Rani. How are you? I'm fine. How are you, Sas? I'm good, thanks. How are you? I'm good, thank you. Who's Candy, this is Candy. Meet everyone here. Ketemu dong. Look at her. Hah? She's so gorgeous. Ya, What are we guys up to? kita lagi coba untuk supaya kayak body works dikit ya. Jadi kalau misalnya dia kerja, kan dia harus ada stretching, harus ada release tensionnya. Jadi that's what we are doing now. Coba kayak gimana? Iya. Iya, kayak massage. Pokoknya dia kayak release tension ke depannya aja, jadi sampai dia kayak leaking, kayak brrrr, kayak gitu, jadi relax kayak gitu. Atau yang kayak mau ngangkat top line-nya di sini, something that we can do kalau dia lagi after training atau sebelum training juga bisa gitu. Cuman relaxing aja, relaksasi. Kayak gimana coba? So Bisa contohin nggak? So kita tuh selalu misalnya stretching itu selalu dimasukin kan, jadi makanya nggak cuman apa taruh sadel doang terus lari ke arena gitu, tapi ada stretching yang dia kepalanya selalu gini, dibolak-balik, ada stretching yang dia harus reach out, So good. terus baru nanti ini udah dari tadi soalnya. Kita ganggu ya berarti. Enggak Maaf ya. apa-apa banget. Datang-datang langsung seneng. tanya-tanya Tuh, nih. dia berinteraksi. Maya. Kamu ini siapa? Halo. Ini antara spesies. Beginilah, welcome to Kamali. Thank you for having us. Iya. Tell us a little bit about Yeah. your stables, nih. How you set Yeah. it up and things like that. Jadi kita pindah ke sini 2 tahun yang lalu. We moved in here 2020. We moved Two? in March 22. 22, so it's been 2 years now. This become our home. Jadi kita ada stable ini dengan 8 kandang di sini, ada 1 kandang kecil di bawah. Itu untuk our Shetland pony, tapi this is our family di sini rumahnya. Kandangnya 8 dan begini, jadi kita most of them mereka di pedok sekarang. Jadi nanti kalian bisa lihat ke sana. Tapi kandangnya sendiri ini memang desain by my husband. Ini di sini. Jadi dia yang punya banyak ide karena kebetulan kan dia engineer, you are engineer, so you had like given us so much inspiration. Kalau kandang itu kayak apa sih gitu, yang dari sisi engineer-nya. Nah, kalau dari sisi for me, ini nggak gerah ya? Nggak gerah, makanya ini juga idenya Simon karena kalau Bali itu kan panas banget kan. Sementara ini kuda-kuda yang ada kuda import, ada kuda dari Jawa. Hey Candy. Nudge. Terus jadi kita harus mikir kalau Bali dalam bulan-bulan tertentu tuh pokoknya panas banget. Panas banget. Jadi akhirnya Simon bilang pokoknya ceilingnya harus tinggi. Tapi ceiling harus tinggi itu juga dibikin artistik, caranya gimana? Jadi harus pakai wooden thing kayak Bali, tapi kita tambahin kayak industrial fan yang airnya itu udaranya bersirkulasi,
terus turun ke bawah dan dia menyebar ke kiri dan kanan gitu. Jadi nanti kuda-kudanya juga makanya senang di sini, dia senang ngeliat-liat gitu karena ada anginnya. Iya, Dan ini pantesan masuk 24 sini jam, nggak panas, nggak panas. pengap maksudnya gitu. Kebayang kalau pengap, ini kuda udah panas, udah keringetan, ada nyamuk, ada lalat, ada segala insek yang banyak, jadi nggak bagus juga gitu. Jadi air circulation itu the most important thing yang kita lihat di waktu kita bangun stable. The stable is tingy and it's open. Yeah. Yeah. What are the Hello. designs of the fans like? It's the wind is so strong, Simon. They're industrial warehouse fans. Warehouse fans. Yeah. Oh, warehouse fan. Yeah. Special. So that's why they can be on for 24/7 because it's industrial, so they're strong. They're strong, and then you can also feel now. Yeah. It's like Okay, cool. Would you like to show us one of the stables? What yeah. So Kok ada depan itu apa ya? Itu lucu nah banget. ini dia because we love the concept of like kalau kuda itu pokoknya harus moving and moving. Jadi kalau misalnya Yeah. kuda itu walaupun di kandang dia nggak boleh hanya di kandang doang dan dia diem aja gitu. So for us is very important kalau kuda itu harus move sebanyak mungkin. Dan karena kita juga kayak kita berdua tuh we are very active. We are very active couple yang kita tuh ngapa-ngapain, mau olahraga, mau ngapain. Dan kita imagine ourselves kayak terus kuda itu harus seperti apa gitu. Yeah. Nah, kayaknya kuda kayaknya kebutuhan ya, Sas. Yeah. Kalau kuda itu kebutuhannya Oh, adalah iya. untuk Iya. bergerak gitu. Memang. Terus, So, iya, benar. di idea datang bahwa kita lihat stable-stable yang lain tuh ukurannya kadang-kadang 3x4, 3x3 atau 4x4 gitu. Tapi kita punya ide kayaknya mereka juga butuh di waktu dia ada dalam kandang, kita bisa dia bisa bergerak dan bisa sedikit rolling. Makanya ini ide pasir di luar ini dia kayak teras. Ya terus ada ide kayaknya kalau kita di kandang karena gini stable kita tuh tidak besar. Kita di sini cuman punya kayak 7.200 square meters. Untuk pedok menurut kita antara dengan sebesar itu pembagiannya itu kecil untuk mereka itu ideally we want them to be 24/7 outside ideally. Benar sekali. Tapi sekarang jadi kita coba mereka keluar di pedok 3-4 jam, 5 jam sehari. Tapi kalau di kandang we want them nggak mau, jadi jangan stuck di sini aja dengan yang ruang cuman segini doang gitu. Untuk kuda yang besar itu dia cuman bisa gini terus balik lagi ke sini terus nggak ngapa-ngapain. Dan jadi untuk badannya juga jadi nggak sehat kan. So that idea makanya muncul jadi kayak teras kandangnya. Lucu Jadi kita banget. bilang teras. Itu unik terus, soalnya. Iya Nggak terus udah ada gitu sebenarnya. idenya Simon lagi pakai Wih. pasir laut. Jadi Good karena job. di Bali Well done. bisa kudanya sunbathing and everyone loves rolling di sini. Dia rolling gitu terus tidur karena kalau malam dia tuh dingin. Yeah. Jadi tidurnya mereka Indi tidurnya di luar. That's so cute. Iya, it's under the stars. That's amazing. Jadi kayak outdoors gitu ya. Iya. Ya, sangat penting sih kuda itu harus jalan terus soalnya untuk kesehatan gastrointestinal tract, jadi pencernaannya Iya. kuda itu harus jalan terus. Kalau kita lihat kuda itu like di Animal Planet atau Nat Geo, kuda lihat tuh mereka selalu jalan dan selalu cari rumput. Bergerak ya. Jadi kalau kita masukin kuda ke dalam kandang 24 jam itu mengeluarkan kuda dari natural environment mereka. Jadi sebagai humans yang kita aware tentang kesejahteraan hewan, kita harus mikirin juga kalau kita punya kuda, mereka harus bisa punya chance untuk kesempatan untuk jalan sebanyak mungkin selain groom hanya jalan. Jadi ini salah satu contoh yang bagus banget ya Ran. Ya. So Dan amazing. kayaknya cuman di sini aja yang ada Iya. punya teras sendiri ya. Iya, so far aku belum So far lihat kayaknya kandang deh. belum pernah ada Tapi ini loh, jadi sebesar ini. iya, Kandang satu cuman kita kuda. tuh karena kita ngelihatnya tuh kayak seperti ya waktu kita build ini tuh kayak oh logiknya apa gitu. Terus tapi pay off gitu. Jadi kayak sekarang tuh kita tuh nerima banget benefitnya apa gitu dari kuda yang diberikan basic needs-nya. Terus mereka juga jadi happy. Kalau mereka happy ya of course we are happy gitu karena jadi mereka Di sini jarang kolik ya pasti. nggak ada yang kolik. Nggak ada yang kolik. Listen guys, nggak ada kuda Nggak yang ada yang kolik kolik. loh. Karena kesejahteraan sama Terpenuhi kesehatan terpenuhi. Iya. standarnya. Well, Amazing. keren sih. So cool. Dan kita tadi pertama masuk sini kan, terus ngelihat ada ya kuda kandangnya sedikit gitu, nggak terlalu banyak. Karena yang tadi dibilang sama Ibu Pia juga
areanya tidak mumpuni untuk banyak kuda, tapi gimana caranya dioptimalkan gitu Ya, kan. iya betul. Kita memang mau mengoptimalkan mereka bergerak. Jadi sebenarnya kita bisa bangun kandang yang lebih banyak lagi. Cuman we don't want it. Kita mau mereka itu quality dari life-nya mereka lebih penting daripada jadi banyak jadi jam gitu. Nanti Quality over quantity. Iya, quality over quantity. Dan aku juga Betul. lihat tuh di kandangnya keren banget, ada ad-lib forage tuh. Ya. Ada rumputnya Rumput. 24 jam ya. mereka Iya, dapat dalam high net. akses. Sama ada salt lake, ada air. Jadi kudanya semua udah dapat rumput sama air sama garam anytime they want ya. Ya, anytime they want. Sampai juga kalau 24 jam jadi terakhir sampai midnight pun dia masih punya Masih akses juga ke ya? situ. Wow. Jadi masih punya akses, kalau dia mau makan boleh makan, kalau dia mau nggak makan ya nggak apa-apa, terserah dia. Tapi dia kita nggak pernah lihat ini kosong dan selalu ada rumputnya. Nah, Dan apakah ini ada efek ke karakter mereka nggak? ada Seperti apa? Kalau saya ngelihatnya, kalau misalnya kuda itu dia tidak diberikan makan, ini juga seperti teorinya, dia tidak ada akses itu lebih dari 4 jam, this is what we learn, itu dia bisa kayak gesi, kembung dan sebagainya, terus udah gitu dia grumpy kan pagi-pagi karena dia nyari apa-apa gitu. Nah terus mulai deh macem-macem, dia bisa nyari sesuatu di bawah atau gimana gitu. Jadi selama ini itu tidak kejadian. Itu tidak kejadian karena memang kita memberikan dia terutama rumput, dan rumput di Bali itu banyak sumbernya, jadi nggak susah gitu. Jadi rumput di mana-mana di sekeliling kita ada. Ya, mereka bisa ambil, bisa supply. Okay, cool. So can we go see your tech room? And Yeah, sure. your sure. feed room? Because I mean, this place is so amazing. I'd love to see what you have here. Jadi This ini is what we call support building. Jadi Support ada building. stable building. This is support building. And we're gonna show you from the tech room ya, Simon. di sini ada kamar apa aja, Pia? Jadi ini dari kiri ke kanan itu feeding room, tech room, laundry because it like so many washing of like Wow. horses, all horses stuff. Wow, ada laundry kamar khusus itu ya. Di situ ada staff room yang mereka tuh di sini ada 24/7, ada yang jaga. Wow. Kudanya tuh harus dijaga. Bener. Jadi ya kita nggak tahu, tapi ada satu orang yang standby di sana, ada Yeah. kadang-kadang 2 orang, dan ada gudang di sana. Bagus ya. Terus kamar ya, mandi ya. so ini kita punya tech room, Look at that. ya. This is so gorgeous. Ini kayaknya, aduh ini kayaknya bukan tech room Indonesia deh. Enggak, this is so amazing. This looks like it's out of Pinterest. Ini bukan tech room, ini toko. It literally looks like it's out of Pinterest. Tapi not for sale gitu ya, Ran? Not for sale. What do you show us a little bit about? Tell us a little bit about your tack room. The tack room is custom design. Yeah, we looked at various designs. Check, and we decided to go with Caillou look. Yeah. Good. And we looked at house saddles, but please, we have too many saddles. Yeah, there's a lot of saddles We looked here. at how people stored their saddles. We looked at the problems with other tack rooms. There's never enough storage space, Yeah. ventilation. We looked at AC. an area where we can clean. We've got air conditioners for this Oh room. yeah. Why are there two, Simon? If I may ask, it's so random. it's a backup. Such a small room, but there's two Backup. ACs. If Satu is rusak, Wow. the other one is Yeah, there backup. to do the job. That's Yes, amazing. backup. Is it on 24/7 or? Yeah, on Wow. 24/7. That is so awesome. Juga kan buat leather ya? Iya, Oh, bener. leather ya. Dan Bener. it's on the dry. Iya, ini rapi It sih. stops the damp smell. Yeah. Yeah. I see. I love the little girths, the little hooks you have Yeah, here. this one. Oh iya. Whose idea was this? Actually, Wow. initially it wasn't for the girths. Initially it was for the saddle blankets. Yeah. But we just found it was more suitable to put the girths there and saddle blankets and sheepskins. Love that. And you have all the medication there tuh bagus banget, Andri. Ya, This is Pia's area. ini lengkap Ya, sekali. kita tuh belajar banget kalau memang punya kuda, ada beberapa medication atau vitamins yang harus selalu ada di sini gitu. Oh, wow, look at that. That is so cool. This is huge.
And so many things inside as well. So many things. Wow, okay. Where can we start? Ini keren banget nih, all this tabel. Ada tabel pemberian makan dan vitamin kuda, ada per kuda. Pagi, siang, malam. Wow. Iya. Ini juga ada Stok manajemennya. setiap Iya. vitamin dicatat loh guys. Sama ini juga. Catatan minum air kuda. Ini untuk apa, Dri? Yang catatan sisa air minum Jadi kuda. kita bisa tahu dia minum bagus atau tidak. Oh iya, ini ada persentasenya pagi sore 20%, 20%. Guys, Sisa. ini ya, ini Jadi, sisanya ya. Ini bagus banget guys ya untuk lihat kuda itu habis minum atau enggak. Ini sangat detail, enggak usah dilakuin sama semua orang. Tapi misalnya kita masih kasih manual air, kan ada juga kandang yang punya air yang otomatis. Yang itu kita nggak bisa tahu kudanya itu minum air sebanyak apa. Kalau seperti ini kita bisa keep track kalau kudanya sedang dehidrasi atau enggak. Karena kebiasaan kuda yang dehidrasi kadang-kadang kita taunya setelah terlalu telat ya. Pia. Jadi betul. ini bisa mencegah banget ya. Betul. Wow, well done. This is the Betul. first time aku lihat di kandang kuda yang beneran cek status minum air kuda. Wow, ini semua vitamin, mineral, komplit banget ya Pia. Ini kayak toko. Wow. Ya, kita memang berusaha untuk menyediakan ini at all times, itu selalu ada, walaupun kita pakainya periodik aja gitu. Jadi pakainya tidak setiap saat, yang tidak perlu kita berikan kita nggak berikan. Yes, Jadi kita lihat kondisi kudanya. Kalau kudanya kondisinya tertentu, apa yang kita berikan adalah yang dia butuhkan gitu. bener Dan itu sekali. ada dari untuk hooves, dan ada untuk joints, ada untuk salt, ada kalsium, ada ya hoof maker, ada juga untuk kayak be quiet yang kayak untuk magnesium, karena ada yang high strung horse yang Yang kita perlu excited banget ya. dan Bagus untuk ya. long term magnesium Very, nggak very masalah. So it works really well ya, dan ini kita juga pakai oil untuk energi. Wow, Ada timbangannya. timbangan. That's Timbangannya amazing. karena timbangan itu kita tuh mau banget supaya kalau kita feeding itu exactly as per instruction. Iya benar. Kalau kita mau Scoopnya. feeding 1000 gram misalnya sekali feeding harus banget nih, gayungnya aja diginiin tuh. Wow, bagus banget tuh. Ntar di foto ini. Per 100 gram loh dicatatin. Jadi Ya. groomnya tahu Ya. seberapa banyak. Ya, kita detail sekali supaya juga ya supaya nggak kelebihan lah di badan kudanya gitu. Okay, Simon, I have a big question for you here. Why are the food, or kenapa makannya di dalam bak seperti ini besar banget ya? And why is it on the pallets? Everything, well, we tried to put everything on pallets as much to make it easier for cleaning. Cleaning. And if there's ever some sort of water in here or something, it's Yeah. not going to damage the food. But it's in the bins so that we don't have issues with rats, Ya, tikus ya. tickles. Banyak tikus di sini. Wow, that's really good. Ini juga ada exhaust fan, Simon? It's a dusty room. It Yeah. just exits the dust, so we don't have a problem. Dust can be explosive as well, so that's the other Yeah. reason. But this, for example, should be in a bin. Yes. Ya, It shouldn't be in an Yeah. open. Ya. ya, shouldn't be in semuanya an harus di open bin. bag. Ya. Ya. Sama ini pintunya untuk apa? That's a delivery door. For the That's small very trucks cool. to pull up. Jadi nggak usah kesini Iya, terus dia jadi dari nggak usah situ. angkat ya. Bagus ya. Nah, kali Udah dibuka di- juga untuk dipikirin. sirkulasi. Ini juga ada ini ya, ada kulkas, bagus banget. Sama summer storage, extra buckets, ladder, komplit banget. Ya. Yeah, thank you for showing us this. You're welcome. Let's go to another area. Ini keren banget, juga ada schedule latihan. Wow, ini bagus banget nih. Look guys, ada schedule atau ada detail saddlesnya harus pakai apa, dengan notesnya, padnya apa aja. Wow, ini detail banget. You guys are doing such a great job. This is so awesome. Thank you. I love it. Thank you. Yeah, so where else should Come we on, go? Elvis. Come. He's so Come cute. here. Sore-sore ada sunset ya. Oh iya, di sini enaknya sunsetnya kelihatan. Wah, ini siapa Lihat ini? laki. Ini Rafa. Rescue. Ini adopted rescue dog dari tetangga. Nggak tahu tetangganya siapa, tapi dia datang aja. Oh, ada kuda di arena. Iya, iya. Kita kalau lagi sore nggak ada kegiatan apa-apa juga kita ada program lunging buat kuda-kudanya gitu. Nah ini lounge kalau kita ada mau ngopi, mau ketemu teman, ada teman datang atau ridersnya mau hang around di sini gitu. Enak ya. Iya, anginnya banyak soalnya. Jadi breeze-nya selalu ada. Terus bisa langsung lihat
yang latihan. Iya. Ini. Dan itu juga unik. Itu shelter ya? Oh, nggak jadi. Nggak jadi. Biasanya Itu hilaf shelter rolling. kan? Kenapa ada shelter di dalam pedok? Karena rolling itu kan bagian yang paling penting dari kuda ya. Jadi Iya. kalau kita belajar, kita tuh sebenarnya baru loh di kuda. Kita tuh nggak lama. Tapi karena cinta banget sama kuda ya kita bikin stable, terus bikin ya seperti ini. Nah, salah satu pelajarannya itu adalah kita selalu ngamatin itu kuda tuh sebenarnya ngapain aja sih, terus apalagi yang beneficial buat dia gitu. Jadi salah satunya itu adalah rolling. Jadi kalau rolling kan tempatnya kan biasanya dia di arena, tapi arena kan kita pakai untuk riding. Iya. Jadi Simon lagi yang punya ide, kita bangun shelter, di bawahnya kasih pasir. They can roll whenever they want. Iya, terus Dan itu dipakai banget. Itu ada semuanya. tali gantung itu buat mainan. Sebenarnya itu buat rumput atau buat terus kita bisa pakai mainan juga. Jadi for us rumput tuh sebetulnya harusnya di mana-mana. Cuman kalau misalnya itu ada satu dua. Iya, Mana lagi? 1, 2 kalau misalnya kadang-kadang kita taruh. Jadi di Bali itu kan di tetangga tuh kita banyak banget kebun ya. Jadi kadang-kadang ada staff kita bawa pisang dari kebunnya, terus ada bawa daun kelapa terus di situ, atau kita petik daun bambu dari situ, kita taruh aja gitu daun bambu yang panjang-panjang segala macam. Gitu. Iya, ditaruh di bawah atau diiketin gitu, jadi kayak enrichment di pedok. Jadi mereka ada kegiatan ngambil, kan itu juga bagus buat stretch badannya gitu. Jadi kadang-kadang mereka ngambil yang willow tree ini atau apa aja yang dia namanya kuda ya, dia selalu nyari. Tapi we try untuk mereka itu nggak bosan gitu, Sas. Ada air ya, tempat air ya? Ya, jadi tempat air itu kita bikin supaya dia kuda itu selalu punya akses. Dan dari pedok ini ada pedok 1, terus ada pedok di bawah sana 1 lagi. Terus ada trek, kalau dilihat ini ada trek yang itu ada satu kuda yang lagi jalan. Jadi kalau kita habis riding kadang-kadang juga kudanya kan haus. Jadi kita selalu biasa suka muter trek. Terus kita berhenti deh di tempat air itu, kudanya minum kalau habis riding. Kita nunggangin, terus dia minum gitu. Terus muter. Jadi banyak bisa lewat jalan. sana juga? Bisa, jadi untuk cool down aja sih sebetulnya. Terus di track itu kita taruh kayak different permukaan surface ya. Yang satu itu daerah sini gravel, terus yang di sini track konkrit aja, karena kita mau supaya si hooves itu tambah kuat, karena kita kan suka bawa ke pantai. Kalau hoofsnya kuat itu adalah yang dilatih di berbagai macam surface. Cross training namanya. Ya. Iya, that's benar. Aku suka banget idenya cross training itu. Apa ya? Cross training, jadi semua kuda punya sepatu atau tidak punya sepatu. Kalau mereka tuh ditaruh di banyak surface beda-beda, jalan di aspal, jalan di rumput, jalan di pasir, in the beach, jalan di arena, mereka tuh akan punya special awareness in their hooves. Iya, Jadi itu betul. mereka tuh awarenessnya lebih tinggi dan mereka itu akan lebih resikonya menurun untuk tendon. Betul. Jadi Betul, itu sangat lebih keren kuat. banget Iya. ya. Tuh kuda-kuda yang makan Rumput grass lagi. ya. Ini kalau misalnya dilihat berarti pedoknya ada 2 ya? Iya. Tapi besar ya? Pedoknya Ada kalau reasonnya nggak kita, kenapa 2 gitu? pedoknya itu kalau kita ngelihatnya sih sebenarnya nggak besar gitu ya. Pedoknya kecil, kurang sebetulnya. Tapi Segini kurang karena ya? ada segini, terus kita tuh selalu mau, salah satu yang kita pentingkan itu kuda itu harus punya temen kan. Jadi interaksi. Ya, betul. Jadi kuda yang keluar itu kebanyakan nggak cuma sendiri. Jadi dia ada 2, ada 3 kadang-kadang gitu. Satu di pedok satu pedok. bisa 3 Satu pedok kuda. ya. Dan namanya juga kuda ya. Kadang-kadang main-main, gigit-gigitan sedikit-sedikit. Kalau nggak keterlaluan kita biarkan. Iya. Mau hujan kita biarkan, mau main-main, lari-larian kita biarkan. Kalau keterlaluan kita ambil, kita tenangkan. Tapi kalau enggak biarin aja. Ini aja saya bikin ini heel buatan ini. Ini buatan? Karena saya mau kudanya tuh kadang-kadang gini, kadang-kadang gini gitu. Karena dia stretching ya, say? Iya, Iya, stretching, one of pakai stretching. abs. Ya, heel work. Tapi bener ya ada ini, terus kalau misalnya tadi hujan pun di sini ya. Hujan pun diantepin di luar. Jadi kalau misalnya dia memang mau hujan-hujanan aja, terus nanti kalau dia nggak mau kehujanan bisa ke shelter. Oke, keren banget. That's so good. Look at the sunset. So beautiful. Iya, So beautiful. Look at that. Itu Monroe ya? ya itu Monroe. Iya. Monroe ya lucu banget. Okay, how about we go up and have a look at where we live? We built a villa, our style, so we can enjoy the stable and look across it. Love it. Let's go. Okay, let's go.
Come on in, I'll show you our villa. Oh, so pretty. We love it because it's green. Iya, ini bagus banget. Wow. So we have a Javanese building look and a Balinese garden look. So thanks, Pia, and Simon for having us here today. You're welcome. Beautiful You're house. welcome. Thank Yeah. you. Thank you. Yeah. So yeah, just to close it up, why Kamali? Like, what's why you call the stable Kamali, and why did you open it in the first place? So that comes like from like Swahili language, because like like I want to have like a very simple name, but it's also like have like this. Lion King is actually my favorite, all my favorite characters. So then I found it that Kamali, it's just like, and then the horse is like, is for me it's like spiritually they have like something like a protector, like because they're big, they're like so Kamali means spirit guide or protector. So that's why how the Kamali mulainya dari situ. Bagus gitu. banget. Ingat Lion King aja. That's very cool. Yeah. Terus kenapa kita start? Karena kita cinta banget sama kuda, sampai kuda itu jadi bagian hidup kita sehari-hari gitu. Dan kita kayak nggak bisa lepas. Kayak Simon tuh nggak bisa ketemu saya kalau misalnya dia nggak ikut saya ke stable. So I could spend 6 hours di stable sehari sambil kerja karena masih kerja full time. Tapi terus kata Simon, ya udahlah ikutan aja supaya bisa sama-sama, kalau nggak lihat istrinya gitu. So dari dan jadi akhirnya ya udahlah kita lihat opportunity kita bisa, dan ini this is, and then by that time kita udah punya kuda 4, and at one point malah 5 gitu. Wow. So I said let's just find them the forever home, supaya kita kita bisa juga lebih dekat gitu. Jadi tiap hari kita bisa bolak-balik hanya di belakang aja gitu. Iya. Bisa sambil bekerja. Bisa sambil kerja. Jadi kadang-kadang mau kerja dulu terus naik kuda, atau mau nge-grooming, atau doing the hooves, atau apa-apa segala macam in between kerja. Yeah. Oh my gosh, that's like my dream. That's what I'd love to do one day too. Yeah, it's actually ideal. Yeah. Karena masih produktif banget kan. Jadi you have to, tapi jadi kerjanya itu jadi happy gitu. Karena setiap kali in between kerja ngelihatnya kuda yang bikin ketawa, yang bikin terus olahraga juga. Jadi sehat, Aktif happy, ya. and produktif juga karena bekerja kan. Iya. Gitu. Lucunya rumahnya di sini, kandang, terus kelihatan kan? Iya, kelihatan Iya. banget. Bangun tidur langsung ngelihat. Bangun tidur tuh suara mereka udah ngebangunin ya. Saya when they woke us up in the, especially feeding time jam 5 itu dia udah yang ding, udah kayak makan gitu. Time. Yeah, and then I see this as a very cool house, Simon. What kind of design is this? Well, What made you do it? we bought a joglo, a Javanese joglo, Wow. stored it, and we always had intentions of using it. And then we moved here, and we decided to build the villa in a way overlooking the stable, but adjacent to the stable. And we basically built 3 buildings. We've got building 1, has a gym, a storeroom, and an office. Wow. This is our main villa, and it's our living area, and also it's got a large bedroom. And then building 3 is our main bedroom area with master bedroom and 2 guest rooms down below. Wow. That's a jungle gym. So Yeah, you do there's a the jungle gym pull there up, too, yeah. kayak terus like TRX Yeah. gitu. And then this is a Balinese style garden. I love Yeah, it. very much Balinese style garden, and we've got a 21 metre pool, and we especially designed that so that there's a kiddies area, Yeah, I see and that got used well just a couple of weeks ago when the son and the family were up here. And so lovely. Yeah. You're thinking of everyone. Everyone has a place here. Even the horses. Yeah. well, mostly the horses are very important. Versus family. Yeah. Yeah, that's right. Okay, Pia. Last message. Do you have anything to say ke orang-orang Indonesia yang punya kuda atau cinta kuda atau sayang kuda? What would you like to say to them? Yeah, all horse lovers out there, saya cuma mau bilang
kalau misalnya kita udah decide mau punya kuda, itu kita harus tahu banget itu tuh udah big responsibility, itu udah kayak komitmen yang panjang sekali karena kudanya juga umur panjang. Jangan nyerah di tengah jalan karena kuda itu memang agak complicated dengan segala macamnya. Kalau ada kesusahan, ada community-nya yang kita bisa ask for help. Ada vetnya, ada saddle fitter like Saskia. That's why we are here. Terus ada farrier. Itu tuh harus dilengkapi dan itu tuh bagian dari kuda yang nggak bisa terpisahkan. Dan jangan lupa kasih kuda itu their basic needs. Itu aja pokoknya. Jadi if the kuda happy, pasti kitanya happy and everyone happy. Gitu. Gitu. Did you hear that, guys? So care for your horse. Mereka kan, if we get a horse itu mereka tuh tinggalnya usianya sangat-sangat panjang. So kita penting banget gitu, jangan cepat jual karena nggak suka atau kudanya susah. Kita harus sebagai pemilik kuda yang sayang banget kudanya. Ya, kita harus sayangin dan we have to fight for them. We have to take care of them very well so that they're happy. Kalau mereka senang, kesejahteraan mereka itu terpenuhi. Yeah, I mean like they'll be very, very happy animals. So thank you for having us today, Pia. You're welcome. And, Thank you for Simon. coming. Thank you for giving us training. Oh yeah, That helps us a lot. Yeah. No worries. Tapi yeah, don't forget to like, follow, and subscribe with Airy Media. You can click on the links below on Instagram and Facebook and YouTube. And stay tuned for the next video. Bye.